Salah satu film drama horor Krasue Inhuman Kiss ini mengisahkan anak gadis yang terwariskan kutukan Krasue, namun gadis itu jatuh cinta dengan seorang pria. Film asal Thailand ini disutradarai Suitisiri Mongkolsiri diangkat dari kisah hantu lokal yang memiliki sejumlah kesamaan dengan kisah horor di negara kita serupa goyang. Gimana aksi hantu tersebut meneror warga kampung? Apakah kampungnya malah meriah dengan teror itu atau malah mencengkamkan? Langsung aja masuk ke pembahasannya. Film dibuka dengan sosok perempuan sedang kesakitan. Sedangkan di luar rumah terlihat warga kampung pada ngeronda. Merasa istrinya mau berubah menjadi hantu, akhirnya ia putuskan pergi ke rumah hutan. Sang suami menaruh kepala sang istri ke dalam kotak lalu menutup. Ia lakukan demi menyelamatkan istri dari kejaran warga. Walaupun sang suami terlihat sedih melakukan hal itu. Beberapa bulan kemudian, para geng bocil memasuki hutan dan mendekati rumah tua itu. Mereka bernama Sai, Noi, Chat, dan Ting. Dalam perjalanannya, Chat bercerita di rumah itu ada peti yang berisi arwah dan dia menjaga hutan. Siapapun yang datang tak akan bisa pergi. Di saat temannya takut, Chat malah tertawa. Lalu mereka melanjutkan permainan peta umpet versi anak Thailand. Dikarenakan Noi penakut, Sai mengalsi kalung jimat pemberian ayahnya. Kemudian berpencar. Akan tetapi, Sai malah tertarik kotak arwah ternyata kosong. Akan tetapi, hantu itu malah di belakangnya Sai. Kemudian film pun dimulai. Sai sudah beranjak dewasa. Ia bekerja di tempat kesehatan di kampungnya. Di sisi lain, Chat masih aja bertingkah konyol tapi perhatian dengan Sai. Chat selalu menemani Sai di tempat kerja. Bertepatan saat itu ada pasien anak kecil yang terluka. Nah, si emak bercerita, di kampung kita ada Krasue memangsa ayam tetanggamu. Lalu emak itu menyarankan malam hari tutup semua jendela, pintu, dan jangan jemur cucian di luar. Saya mengiyakan saja, begitu pula dengan Cat. Malam hari, sang ayah berpamitan karena ada jadwal ngeronda. Ketika mau ke rumah sama nenek, Ting tiba-tiba datang. Ting teman waktu kecil. Ting ke situ sebab ada titipan dari Cat. Ting sudah menikah duluan karena dijodohkan bapak Setelah perbincangan, Sai pulang terus tidur dan memimpikan keanehan. Ketika terbangun, spray sudah memerah serta dadanya pun memerah. Sore menjelang malam, Sai mengajak Cat pergi ke rumah hutan. Terlihat Cat ketakutan saat melihat banyak tengkorak di situ. Tiba-tiba ada obor berjalan sendiri, alhasil mereka pun langsung bersembunyi. Setelah mendekati ternyata orang. Sai mengenali kalung yang dipakai, ia pun langsung lari mendekati, ternyata Noi teman waktu kecilnya. Saya langsung memeluk mengakibatkan perasaan Cat terguncang, tapi tetap pasang muka biasa. Di saat persahabatan mereka berkumpul dari kejauhan ada banyak orang berobor. Siapakah para kisana itu? Esok paginya mereka mengingat masa kecilnya di persawahan. Ting walaupun sudah punya anak tetap mengingat persahabatan itu. Noi mengajak Sai dan Cat ke Bangkok bersama-sama, itu adalah janjinya. Malam harinya terlihat warga kampung dan para kisana berobor. Para kisana itu dari kampung Salaya pemburu setan Krasue. Setan Krasue bisa tertular melalui ibu Krasue meludahi air. Jika gadis meminum akan menjadi Krasue.
Akan tetapi jika laki-laki, ia akan tersiksa oleh racunnya lantas mati. Mereka hanya ingin tempat untuk tinggal, sebagai imbalannya mereka membunuh hantu Krasue. Akan tetapi sang ayah saya tidak percaya orang-orang itu. Malam lainnya, saat muda-mudi berkumpul, bapak saya datang lalu menyuruh mereka pulang. Tetapi ketika Cat ingin menghantarkan saya, tiba-tiba dada saya terasa sakit, kemudian saya pulang sendirian. Cat pun jadi kecewa. Ketika paginya, saya terbangun dan muntah melihat sebrai serta dadanya sudah memerah. Lalu ia putuskan untuk keluar melihat kerbau sudah terbantai hantu Krasue. Di saat itu Noi menghampirinya, yang jelas menenangkan hati saya. Setelah kejadian, saya langsung pergi ke klinik mengambil salep penghilang koreng dan mengoles-ngoleskannya. Kembali ke Cat, ia bergabung menjadi pemburu hantu Krasue. Lalu saya dan Noi menghampiri, tentunya melarang Cat bergabung dengan pemburu hantu. Malamnya Cat dengan pemburu hantu lainnya mulai ngeronda. Di rumah saya sudah kerasukan hantu. Noi yang lagi membuat kerajinan, ia pun dikagetkan dengan Krasue terbang. Ia malah penasaran, kemudian malah mengejar. Hantu tersebut mengambil anak Ting. Sang suami langsung lari menghampiri geng ngeronda. Ketua geng menembaki hantu tersebut. Mungkin takut, akhirnya anak Ting dikembalikan. Kembali ke Noi yang sibuk mengejar hantu Krasue. Hantu tersebut memasuki rumah saya. Noi bergegas melihat di balik jendela. Terlihat ia pun tak mengira kalau hantu tersebut adalah wanita pujaannya. Esok paginya Noi ke tempat biksu untuk menanyakan hantu tersebut. Lantas sang biksu berkata, hantu Krasue pada dasarnya tidak menyakiti manusia. Hantu itu telah hidup bersama kita sejak lama, dikarenakan ulah manusia melakukan sihir hitam dan mantra mereka menyerang balik, mengubah hantu itu menjadi seram. Yang wanita menjadi Krasue, sedangkan sang laki-laki menjadi Kerahang. Ada beberapa orang pemburu Krasue dengan tujuan tertentu. Kembali ke malam lagi, mengetahui saya setiap malam berubah, Noi putuskan memberi beberapa ekor ayam. Ya mungkin biar saja tidak kelayapan dan tidak ditangkap geng pemburu hantu. Noi kembali ke biksu itu untuk menanyakan makanan hantu Krasue selain hewan dan manusia. Akhirnya sang bisu memberitahu Krasue juga memakan tanaman bernama herba Krasue. Seketika itu Noi dan saya langsung mencari, ternyata tanaman hanya di belakang rumah hutan. Begitu banyak sekali. Dikarenakan tidak membawa wadah, ia cuma mengambil satu saja. Esoknya di klinik saya dapat pasien perempuan yang lagi demam. Tiba-tiba Cat datang membawa termos, lalu membuatkan teh hangat. Setelah selesai meminum, ia letakkan di meja, kemudian ditinggal pergi. Si bocil malah meminumnya. Malam harinya orang tuanya panik melihat kondisi anaknya yang lagi kerasukan. Mendengar hal itu pemburu Krasue datang, ternyata si bocil sudah menjadi Krasue. Anak buahnya lantas menembaki, alhasil Krasue itu tewas. Ketua pemburu hantu itu mengambil jantungnya lalu tertawa. Si bocil tertular saya lewat gelas teh kemarin, dan cepat sekali penularannya. Hanya bekas mulut saya saja langsung menjadi Krasue. Noi berjanji ingin menghantar ke hutan lagi mencari herba Krasue. Setelah sampai, saya langsung makan dan mencari lebih banyak. Begitu terkumpul, Noi malah ingin menjadi Krasue laki-laki. Laki asik Krasue Cat datang lalu menimpukinya. Sedangkan saya lari ke rumah hutan mendekati ibu Krasue. Ia pun menjadi Krasue dan membunuh anak buah kesayangan ketua geng. Cat datang menghentikan pemburu itu, yang jelas pasti kalah.
Noi datang melihat Chad sudah tergeletak. Setelah kejadian semalam semua orang beserta anak buah sang pemburu pada tewas. Chad juga terluka. Kembali ke Sai yang repot dengan herba Kraswe-nya. Ketika malam, para warga menuntut atas kematian anak-anaknya. Ayah Sai menghentikan keanarkisan mereka. Lalu ia meyakinkan keluarga bahwa Sai bukanlah hantu itu. Bila ia benar-benar Kraswe, tembaklah dia. Ketika ayahnya memanggil-manggil, Sai sudah kerasukan hantu Kraswe dan mencari herba Kraswe tidak ketemu. Ia pun gugup karena warga berteriak-teriak memanggil Sai. Akhirnya ketemu, tetapi ketika mendengar tembakan shotgun ia pun kaget dan herba Kraswe malah jatuh. Lantas saya mencari ke lumpur itu, setelah ketemu malah ambyar. Pencarian di lumpur dilanjutkan lagi, alhasil ketemu. Lalu ia pun keluar berpura-pura. Sang pemburu hantu selalu memojokkan Sai. Akhirnya Chad menyelamatkan Sai menuduh para pemburu hantu memperkosa Sai. Sang pemburu malah marah lalu mengancam ayah Sai lantas pergi. Di rumah, Chad diserang pemburu hantu itu karena telah mengkhianatinya. Di sisi lain, Sai bertahan menjadi hantu itu mengandalkan herba Kraswe. Tetapi hari demi hari herba Kraswe malah mulai menipis. Akhirnya Noi putuskan mencari sendirian, akan tetapi lahan sudah terbakar. Saya lagi menjenguk Chad menanyakan kondisinya. Chad tubuhnya yang sudah gilani itu ia putuskan untuk menutup saja. Lalu Chad bercerita bahwa selama ini dia tahu kalau saya hantu itu. Di waktu saya menolak diantarkan Chad, ternyata ia mengikuti sampai kandang kerbau. Akhirnya ia putuskan ikut para pemburu agar bisa menyesatkan mereka. Mendengar hal itu, saya pun menangis. Akhirnya para warga beserta anaknya berkumpul di lapangan. Tetapi saya mulai kerasukan hantu itu di tengah perkumpulan para warga. Tepat di waktu bersamaan, Chad juga berubah menjadi Karahang. Kembali ke lapangan, para warga kalang kabut. Akhirnya Chad bertarung dengan pemburu itu. Mereka berdua sudah menjadi Karahang. Dan yang terjadi, Chad pun tewas. Ganti Noi bertarung, tapi dengan gaya takut. Belum sempat ngapa-ngapain, saya menarik dan bertarung di udara. Tiba-tiba Karahang itu tertembak. Ternyata sang biksu menjadi penyelamat. Lalu sang biksu itu menyuruh Noi untuk membawa tubuh saya di tepi sungai. Dalam pelariannya ia pun juga dikejar warga kampung. Setelah sampai di dermaga tinggal menyeberang. Akan tetapi dikarenakan ada drama percintaan dengan hantu itu, alhasil hantu itu kena shotgun warga. Yang jelas hantunya jadi hantu lagi dan film pun berakhir. Gimana? Pengen tahu asal usul hantuku yang versi Thailand ini? Menurut biksu dalam film, katanya saat Kraswe merupakan istri Karahang pertama jatuh cinta dengan manusia, lalu mereka hamil dan kabur bersama. Tetapi Karahang mengetahui kemudian membunuh sang pria, mengambil jantungnya untuk melampiaskan patah hatinya. Terus kemurkaan itu diwariskan turun-menurun sampai film ini dibuat. Seseorang Karahang harus menghancurkan jantungnya Kraswe, itu kata biksu di film ini. Udah gitu aja pembahasan hantuku yang versi Thailand ini. Akan lebih baik menonton di streaming resmi New, biar dapat drama percintaan. Mohon maaf bila ada kata atau editan yang memaksakan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.